心ゆくまでやろうぜ。海の神様。雑魚が。Mengapa Sasaki Kojiro menjadi perwakilan umat manusia? Kenapa Sasaki menjadi pecundang yang terhebat dalam sejarah? Apakah karena jurus pamungkasnya Tsubame Keishi, atau karena keinginannya untuk membalas dendam kepada Musashi Miyamoto? Sasaki Kojiro adalah seorang samurai yang hidup pada abad ke-17 di Jepang. Dia dikenal sebagai salah satu ahli pedang terbaik pada zamannya dan terkenal dengan teknik pedangnya yang disebut Tsubame Keishi. Teknik ini sangat sulit dilakukan dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang sangat terampil. Tsubame Keishi merupakan gerakan memutar pedang dengan sangat cepat sehingga terlihat seperti sayap burung layang-layang yang berputar. Sasaki Kojiro juga pengguna pedang Nodachi yang memiliki bentuk lebih panjang dari pedang samurai biasa. Seringkali dikenal sebagai Monohu Shizou yang secara signifikan memiliki panjang 90 cm dan lebih besar dibandingkan dengan pedang biasa. Masa muda Sasaki, ia belajar di dojo Seiken Toda. Seluruh murid dojo menganggap Sasaki sebagai murid beban dan pemalas. Bahkan asisten instruktur salah menilai kemampuannya. Sasaki memilih belajar sendirian mempelajari pertempuran dari alam. Ia juga melatih fisiknya dengan mencoba mengamati alam, seperti gerakan kelinci dan rantai makanan dari hewan-hewan liar. Sasaki Kojiro adalah sosok yang unik. Semasa hidupnya, ia selalu berkelana menantang banyak petarung hebat dari berbagai perguruan. Ia pernah menghadapi Kagisa Itosai, pendiri Itoryu, Yakyu Shinkage Ryo, bahkan pendekar yang lebih ahli, Master Kamizami. Tapi ia lebih sering kalah ketimbang menang. Menurut Kojiro, ia tidak pernah menang. Semasa hidupnya, Kojiro tampak lebih menikmati beradu teknik dengan para master. Kemudian, ia membayangkan bagaimana ia bisa menang lewat latihan dan juga proyeksi pikiran. Beberapa tahun kemudian, Master Seiken ingin menemui Kojiro di kediamannya. Saat memasuki rumahnya, bahkan dengan mata yang tak bisa melihat akibat penyakit mata yang deritanya, seketika ia mendeteksi pelatihan berat yang Kojiro jalani. Melalui metode pelatihannya, ia telah melampaui Master Seiken sendiri karena belajar sendirian. Pemahamannya akan kemenangan meningkat dengan setiap kekalahan. Itulah bakat Kojiro. Sasaki Kojiro dikenal karena gaya bertarungnya yang tidak ortodoks, yang mengandalkan kecepatan dan ketepatan daripada kekuatan besar. Filosofi ilmu pedang Kojiro diuji pada tahun 1612 ketika dia melawan Miyamoto Musashi dalam duel di Pulau Ganryu. Musashi adalah pendekar pedang yang terampil, tetapi dia juga ahli strategi dan taktik. Kojiro di sisi lain adalah pendekar pedang murni yang mengandalkan bakat alaminya. Pada akhirnya, Musashi Miyamoto mengalahkan Kojiro. Tetapi filosofi ilmu pedang Kojiro berdampak lama pada budaya Jepang yang masih diajarkan sampai hari ini di banyak sekolah seni bela diri dan terus menginspirasi orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Prinsip utama filosofi ilmu pedang Sasaki adalah kekosongan. Kekosongan adalah keadaan pikiran di mana pendekar pedang benar-benar terfokus pada saat ini dan tidak terikat pada hasil apapun. Keadaan pikiran ini memungkinkan pendekar pedang bergerak dengan kebebasan total dan spontanitas. Yang penting untuk mengalahkan lawan, kecepatan dan ketetapan. Kojiro percaya bahwa kecepatan dan ketetapan adalah kualitas terpenting dalam seorang pendekar pedang. Dia melatih dirinya untuk bergerak dengan kecepatan kilat dan menyerang dengan akurasi yang tepat. Kojiro tidak takut melanggar aturan ilmu pedang tradisional. Dia mengembangkan gaya bertarungnya yang unik, yang mengandalkan kejutan dan penipuan. Kemauan. Kojiro percaya bahwa kemauan adalah faktor terpenting dalam kemenangan. Dia melatih pikirannya untuk menjadi kuat dan fokus, dan dia tidak pernah menyerah bahkan saat menghadapi kekalahan. Tanggal 13 April 1612, Funashima, Provinsi Nagato, yang kemudian dikenal sebagai Ganryu. Menurut kejadian yang tertulis di Nitange, Musashi Miyamoto datang terlambat daripada waktu yang dijanjikan. Kesal dengan keterlambatannya, Kojiro melempar sarung pedangnya ke laut.
dan setelah melihat itu, Miyamoto berkata, "Jika kau tak membutuhkan sarung pedangmu lagi, kau sudah kalah, Kojiro." Namun, Nitenki ditulis lebih dari 150 tahun setelah duel itu terjadi. Jadi tidak lebih dari sekedar rumor. Yang terjadi sebenarnya, saat di tengah pertempuran, ia mengakui Miyamoto sangatlah kuat. Ia juga menyadari belum bisa mengalahkannya, dan jika ia terus berlanjut, dia bisa mati. Kemudian ia melepas sarung pedangnya. Menurutnya, bertempur melawan Miyamoto sangatlah menyenangkan, dan seumur hidupnya ia akan menyesal jika ia melewatkannya. Meskipun Kojiro dikalahkan oleh Miyamoto dalam pertarungan terkenal di Pulau Ganryu, ia tetap dihormati sebagai seorang pejuang yang berbakat dalam sejarah dan budaya Jepang. Kematian ini menunjukkan bahkan seorang ahli pedang terkemuka seperti dia tidak dapat menghindari resiko dalam pertempuran. Setelah melihat lawannya tak berdaya, Miyamoto merasakan kesedihan yang luar biasa yang menyebabkan kebangkitan spiritualnya. Ia langsung membungkuk pada Sasaki Kojiro yang jatuh dan bersumpah untuk tidak pernah terlibat dalam pertarungan mematikan lagi. Sasaki Kojiro dikenal sebagai master dalam bidang pedang, dan bahkan ia sampai dibuatkan monumennya setelah kematiannya. Mengapa Sasaki Kojiro menjadi perwakilan umat manusia melawan dewa? Kenapa Sasaki menjadi pecundang terhebat dalam sejarah? Apakah karena jurus pamungkasnya Tsubame Keishi atau karena keinginannya untuk membalas dendam kepada Musashi? Meski Sasaki telah kalah, ia berevolusi. Meski mati, dia berevolusi selangkah demi selangkah untuk jadi yang terbaik. Dia terus mengasah kemampuannya menjadi yang terbaik. Saat Sasaki datang untuk melawan Poseidon, banyak penonton dari umat manusia meragukan kemampuannya. Salah satunya adalah anak dari Musashi, Sasaki mewakili umat manusia. Bahkan ia telah kalah melawan ayahnya. Ia berkata, satu-satunya yang pantas dijuluki pendekar pedang terhebat umat manusia adalah ayahnya, Musashi Miyamoto. Untuk menghilangkan keraguan umat manusia, Sasaki menghentakkan pedangnya. Seketika ombak di seluruh arena menjadi tenang. Musashi yang menonton kejadian itu menangis terharu. Ia lalu menghancurkan buku 5 cincin taannya. Menurutnya, buku itu tidak dibutuhkan lagi. Musashi mengakui Sasaki Kojiro telah mencapai posisi yang didambakan semua ahli pedang, sang nomor 1 di bawah mentari. Kemunculan Sasaki Kojiro dimulai pada akhir episode ke-8 bertarung melawan Poseidon yang dingin dan angkuh. Gelar dewa tak terkalahkan membuatnya menutup mata dari dunia luar, membuat kekuatannya stagnan sampai di situ saja tanpa perkembangan lagi. Namun hal ini berbeda dengan Kojiro. Dia mengembara mengasah kemampuannya dan selalu berlatih. Sasaki Kojiro terlihat kelelahan ketika berhadapan dengan Poseidon dari awal. Ia sudah kelelahan bahkan sebelum adu ketangkasan. Hanya berdiam diri duduk di arena pertandingan dan berkonsentrasi melawan Poseidon di pikirannya. Dari situ, ia memikirkan berbagai cara agar serangannya setidaknya melukai Poseidon. Meski hanya satu tebasan, Sasaki Kojiro tak selalu mengandalkan sosok guru untuk melatihnya. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan berlatih dan mengandalkan kekuatan ingatannya yang begitu fotografis, kemampuan khusus dengan dapat mengingat semua detail yang pernah dia baca atau dia lihat. Dengan demikian, Sasaki Kojiro dapat memprediksi berbagai kemungkinan yang akan terjadi hanya dengan melihat postur tubuh, pakaian, dan senjata Poseidon. Kemampuan ini disebut dengan Manju Musou. Sasaki Kojiro bertarung dengan sengit melawan Poseidon. Saat Kojiro sedang berpikir, dia memikirkan berbagai cara terampuh menyerangnya. Poseidon membalasnya dengan menguatkan kekuatan fisiknya agar ketika diserang ia bisa menghindar atau setidaknya tidak menimbulkan luka fatal dari serangan Kojiro. Terlebih ketika Poseidon mengeluarkan teknik andalannya hingga pedang milik Kojiro terbelah dua, Kojiro malah menggunakan belahan tersebut menjadi 2 pedang dan mengganti teknik bertarungnya menjadi gaya 2 pedang milik Miyamoto Musashi. Sasaki Kojiro menahan serangan Poseidon yang sebegitu banyaknya. Semua serangan on point dapat ia tangkis begitu mudah. Namun perlu diingat, dia tetap manusia, tetap bisa lelah, dan seluruh organ tubuhnya juga punya batas maksimal.
tenaga yang hampir mencapai batasnya saat sedang menangkis semua serangan Medusa Alabdometer dari Poseidon. Tetapi dia masih belum mengeluarkan serangan mematikannya. Ketika ia berada dalam posisi itu, seluruh krunya, bahkan penonton, menyemangatinya. Karena mengetahui Kojiro masih belum mengeluarkan serangan mematikannya, Niten, Ganryu, Ogi, dukungan mental dari mereka membuat Kojiro bertekad untuk menang. Akhirnya ia berhasil menebas tubuh Poseidon hingga tumbang. Kemenangan ini merupakan kemenangan pertama kali dalam hidup Kojiro, setidaknya sekali untuk selamanya. Sasaki Kojiro memiliki filosofi hidup yang sangat menarik. Ia percaya bahwa untuk menjadi seorang samurai yang hebat, seseorang harus memiliki ketenangan pikiran dan fokus yang tinggi. Menurut buku The Power of Focus, fokus adalah kunci kesuksesan. Para penulis berpendapat bahwa dengan berfokus pada tujuan Anda dan menghilangkan gangguan, Anda dapat mencapai apapun yang Anda pikirkan. Fokus pada tujuan Anda. Langkah pertama untuk mencapai kesuksesan adalah mengetahui apa yang ingin Anda capai. Begitu Anda memiliki tujuan, Anda perlu memfokuskan semua energi dan perhatian Anda pada tujuan tersebut. Visualisasikan kesuksesan Anda. Salah satu cara terbaik untuk tetap fokus pada tujuan Anda adalah memvisualisasikan diri Anda mencapainya. Ketika Anda dapat melihat diri Anda berhasil, akan lebih mudah untuk tetap termotivasi dan berada di jalur yang benar. Hilangkan gangguan. Salah satu hambatan terbesar untuk fokus adalah gangguan. Saat Anda mencoba untuk fokus pada sesuatu, penting untuk menghilangkan gangguan sebanyak mungkin. Ini mungkin berarti mematikan telepon Anda, membatasi sosial media, atau mencari tempat yang tenang untuk bekerja. Berpikir positif. Sikap positif sangat penting untuk kesuksesan. Ketika Anda percaya pada diri sendiri dan kemampuan Anda untuk mencapai tujuan Anda lebih mungkin untuk berhasil. Bersikaplah gigih. Akan ada saatnya Anda merasa ingin menyerah, namun jika Anda gigih dan terus bergerak maju, pada akhirnya Anda akan mencapai tujuan Anda. Fokus inilah yang menjadi pikiran Kojiro setiap hari. Namun sayang, kebanyakan kegagalan manusia di dunia ini terjadi karena mereka salah menggunakan kekuatan yang dahsyat ini. Bukannya berfokus pada apa yang ingin diraih, mereka berfokus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Alhasil mereka mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan itu. Apakah selama ini Anda lebih sering memberi fokus pada ketakutan Anda dibandingkan pada keuntungan yang akan Anda dapatkan jika mengambil tindakan untuk mewujudkan cita-cita Anda? Terima kasih.